Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Natalia Glorensa Marbun dengan NPM 2009100170 dari kelas E semester 3. Kali ini, materi kita masih dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Nah, materi kita kali ini adalah strategi pembelajaran inquiry, yang dimana bahan kajiannya yang pertama, memahami pengertian pembelajaran inquiry. Yang kedua, menjelaskan tujuan utama strategi inquiry. Yang ketiga, mengidentifikasi proses inquiry. Yang keempat, memahami keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Yang kelima, memahami peran guru dalam pembelajaran inquiry. Yang keenam, mengimplementasikan inquiry dalam proses pembelajaran. Nah, cukup banyak ya bahan kajian kita kali ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi, bahan kajian kita yang pertama yaitu memahami pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan utama strategi inquiry. Tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa, sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Dengan begitu, siswa harus bisa mengembangkan pemikiran skeptis tentang sesuatu hal dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Kemudian kita akan membahas tentang mengidentifikasi proses inquiry. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Kemampuan yang dituntut adalah kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah, dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan hipotesis. Kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh, melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis, dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, menguji jawaban tentatif. Kemampuan yang dituntut adalah merakit peristiwa yang terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data. Kemudian menyusun data yang terdiri dari mentranslasikan data, menginterpretasikan data, dan mengklasifikasikan data. Kemudian analisis data terdiri dari melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasikan tren, sekuensi, dan keteraturan. Kemudian yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Kemampuan yang dituntut di sini yaitu mencari pola dan makna hubungan dan merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir, menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Kemudian, kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang keunggulannya, yaitu yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Nah, di samping memiliki keunggulan, pembelajaran ini juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, yang pertama,
sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Nah, itulah beberapa keunggulan dan kelemahan dari proses pembelajaran inquiry. Kita masuk ke bahan kajian yang kelima, yaitu memahami peran guru dalam pembelajaran inquiry. Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry ini adalah sebagai fasilitator, mediator, direktor, motivator, dan evaluator. Yang pertama, motivator, yang memberikan rangsangan supaya siswa aktif dan gairah berpikir. Yang kedua, fasilitator, yaitu yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Yang ketiga, yaitu penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberikan keyakinan pada diri sendiri. Kemudian sebagai administrator, yaitu yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Selanjutnya sebagai pengarah, yaitu yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. Kemudian sebagai manajer, yang mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Kemudian yang terakhir sebagai rewarder, yaitu yang memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai dalam rangka meningkatkan semangat heuristik pada siswa. Nah, yang terakhir yaitu mengimplementasikan inquiry dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dianggap baru khususnya di Indonesia. Sebagai suatu strategi baru, dalam penerapannya terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir yang berdasarkan kepada dua sayap yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, sejak lama tertanam dalam budaya belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima materi pelajaran dari guru. Dengan demikian, bagi mereka guru adalah sumber belajar yang utama. Dan yang terakhir, berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang dianggap tidak konsisten. Nah, demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.